Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberi rezeki yang berlimpah. Kali ini kami akan membagikan pengalaman perjalanan dari Merek di Kabupaten Karo menuju Samosir. Setelah Simalem Resort, kita akan melalui tikungan tele yang dikenal dengan jalan yang ekstrim karena jurangnya dalam dan langsung menghadap Danau Toba. Ini adalah simpang Merek. Jadi kalau kita terus itu arah ke Siantar, kanan itu arah Sidikalang. Untuk lintasan setelah Simalem Resort ini nanti kita akan ketemu Panatapan. Jadi teman-teman juga bisa istirahat sebentar di Panatapan, melihat-lihat keindahan Danau Toba dari sisi sebelah sini, sisi sebelah jalan Merek Sidikalang. Dan untuk jalannya ini sering terjadi longsor ya, dan banyak juga jalannya sedang longsor, dan harap berhati-hati juga karena kalau di longsoran biasanya buka tutup ini sistemnya. Dan untungnya kalau di sini tuh ada ini ya, pemuda setempat yang menjaga longsoran. Dengan keberadaan mereka ini bisa kadang-kadang membantu juga nih, karena mereka bisa nih ya mengatur lalu lintas di tempat. Walaupun banyak juga yang mengeluh nih, komplain karena ada pungutan ya, tapi kalau sifatnya tidak memaksa ya itu sukarelaan aja lah ya dari para pengguna jalan untuk memberi mereka sekedar uang jasa mengatur lalu lintasnya. Kebetulan waktu kami melewati jalan ini sedang banyak ini ya longsor. Jadi untuk daerah sini memang rawan terkena longsor karena jalannya itu memang di pinggir jurang, di pinggir tebing. Karena untuk jalan di Bukit Barisan ini kan harus membelah bukit, sementara ini adalah jalannya sudah ada dari dulu ya. Mungkin pemilihan medannya dulu kan nggak terpikir kalau keadaan bisa seperti sekarang ini. Kalau mau buat jalan baru mungkin lebih susah kali ya. Ya jadi inilah, jadi kita harus hati-hati aja kalau melewati jalanan di sini. Sekarang kita sampai nih di perbatasan antara Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi. Ya di perbatasannya itu di daerah hutan Laipondom ini. Jadi sekarang kita melintas di jalan hutan Laipondom. Jadi untuk hutan Laipondom ini adalah hutan lindung. Melewati hutan pondok ini kalau hari mendung, daerah sini biasanya berkabut ya, berkabut tebal karena ini adalah di dataran tinggi, jadi cuacanya cepat berubah.
Jadi masyarakat di sekitar sini sudah mengenal Huta Wilayah Pondok ini sebagai kawasan yang banyak fenomena mistisnya ya. Jadi kalau kita tarik lagi ke belakang, ini dulunya waktu di zaman pemberantasan pemberontakan G30S ya. Jadi kata-kata orang dulu di sini adalah daerah tempat pembuangan itu mayat-mayat yang dicurigai sebagai anggota partai terlarang. Jadi itu juga nih menambah cerita-cerita mistis ya untuk di daerah ini. Di samping itu juga memang karena di sini jalannya sepi ya. Dan untuk kawan-kawan yang melintas di sini harap berhati-hati karena di sini jalannya lurus dan terkadang itu ada jalanan yang rusak, jadi bisa membuat pengendara terkejut ya karena tiba-tiba jalannya rusak, jadi bisa mengakibatkan kecelakaan. Jadi sekali lagi untuk melintas daerah sini harap berhati-hati terhadap lubang yang ada di jalan. Ini adalah persimpangan menuju Silalahi. Jadi sebelah kiri ini kalau kita turun ke bawah kita bisa sampai ke Paropo, dan di sana itu kalau di Paropo itu terkenal dengan tempat camping juga ya, banyak di sana para anak muda nih khususnya yang bercamping ria di daerah Silalahi Paropo. Selain itu juga kalau di Silalahi itu banyak daerah tempat yang bisa dijadikan tujuan wisata. Kita sekarang melewati simpang menuju PLTA Renon ya, itu seperti di rambu yang kita lihat di sebelah kiri. Kami sebelumnya sudah pernah melihat jalan ini nih, jalan PLTA Renon ini, tapi itu dia kendalanya, jalannya masih kecil dan banyak kerusakan. Dan untuk informasi juga, kemarin sewaktu longsor ini digunakan sebagai jalan alternatif ya, karena di jalan utamanya yang dari simpang di depan nanti, simpang setelah Sumbul menuju arah Dolok Sanggulnya itu ada longsor, jadi badan jalannya putus sehingga jalan tadi jadi alternatif. Kalau kita lihat secara Google Map ya memang ini ya jalannya lebih singkat kalau dari alternatif tadi, secara jarak lebih dekat, tapi waktu tempuhnya ya beda-beda tipis lah. Kenapa? Karena di sana kita melewati jalan itu kita tidak bisa laju karena kecepatannya ya bisa tertahan akibat kondisi jalannya.
Sekarang kita melintas di daerah Sumbul. Jadi untuk di Sumbul ini pengendara juga harus berhati-hati ya, karena jalanannya kecil, beramnya juga dalam. Apalagi kalau melintas di sini di siang-siang hari ya. Ini banyak kendaraan dan ada angkotnya juga. Jadi angkutan pedesaan ya. Angkutan pedesaannya bisa menaik turunkan penumpang. Jadi dengan kondisi jalan yang kecil ini ya terkadang itu bisa membahayakan kalau si angkotnya tadi itu berhentinya nggak pakai aba-aba ya, nggak pakai sen, tiba-tiba berhenti kita ya. Di samping kalau musim jam anak sekolah ya, anak sekolah masuk atau anak sekolah keluar, itu juga bisa buat jalannya kadang-kadang juga macet. Nah, sekarang kita ini melintas di jembatan Lay Pendaroh ya. Ini ada di kiri kita ada air terjun, tapi kalau dilihat di jalan sepertinya memang air terjunnya kecil aja. Tetapi kalau teman-teman berkesempatan ini bisa lihatnya menggunakan drone ya. Kalau pakai drone nanti dari jauh bisa kelihatan ternyata air terjunnya ini lumayan tinggi. Sekarang kita melintas di jalan letter S. Jadi masyarakat sini menamakannya letter S karena bentuk tikungannya ya seperti huruf S kalau dilihat dari atas. Kebetulan lagi hujan pula kita lewat sini. Enggak, sini pemandangannya indah ini karena ini kan pas di atasnya bukit ya. Jadi untuk di sini banyak tempat singgah ini seperti panorama di bawah. Jadi kalau sudah melewati letter S berarti kita sudah mendekati simpang Dolok Sanggul ke arah Tele. Nah, sekarang kita tiba di persimpangan. Jadi kalau kita terus kita akan ke kota Sidikalang. Jadi 40 menit atau 30 menit dari sini kalau terus saja bisa ke Sidikalang. Jadi untuk ke Samosir kita ambilnya belok kiri menuju jalan Dolok Sanggul ya.
chopper.
melintas di jalan menurun ya. Dari sini jalannya banyak tikungan, dan kalau kita lihat sekarang ini jalannya sudah rapi ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah drainase di sini. Itu kan di sini banyak pohon ya. Jadi daun-daun kalau jatuh dan tidak langsung dibersihkan itu bisa menutupin drainase di pinggir jalan. Nah, kalau kita lihat ini bisa menjadikan drainase tertutup, dan nanti kalau hujan air bisa tergenang dan airnya bisa kena di aspal ya. Kalau kena di aspal itu lama-lama bisa menjadikan aspalnya rusak. Jadi ini mohon perhatian ini sama pihak berwenang di sini agar drainase di sini ya selalu diperhatikan lah, jangan sampai menutup jalan. Kan sayang nih, jalan sudah bagus, nanti gara-gara hujan genangan air bisa merusak jalannya. Apalagi ini kan jalannya di tebing jurang ya, bisa sangat membahayakan pengendara kalau ada kerusakan di jalan. Kebetulan kita melintas daerah sini nih lagi banyak longsor ya. Ya resikonya ya, resiko jalan di pinggir tebing pasti kalau hujan ya, daerahnya lawan longsor gitu. Sekarang kita mulai melalui jalan di mana pemandangannya wow, keren sekali. Dari sini juga kita bisa nanti nampak tuh bukit Sebiaya-biayanya di bawah. Itu yang menjadikan banyak pengguna jalan ya berhentilah mengabadikan keindahan alam Danau Toba dari daerah Puncak Tele ini. Untuk melintas daerah ini pengendara harus berhati-hati karena kalau kita lihat ya di sini pemandangannya sangat indah. Jadi banyak pengguna jalan terkadang berhenti di pinggir jalan untuk mengambil momen yang foto-foto, tapi di lain pihak itu bisa membahayakan kalau berhentinya sembarangan. Ya masukan juga nih buat pemerintah setempat, ini buat inilah tambahan untuk ruas jalannya bisa dipakai untuk parkir ya. Jadi untuk spot-spot yang banyak pengunjung berhenti itu ditambahin bahu jalannya kalau masih memungkinkan, atau dibuat area parkir khusus lah untuk menambah tempat peristirahatan untuk ngambil gambar tadi. Sopa, man. Sopa, sopa.
Sopa, sopa. Oke, sampailah kita di persimpangan ya. Jadi kalau kita belok kanan itu adalah jalan menuju air terjun Efrata Sibeabea. Ini namanya daerahnya Simpang Gonting ya. Daerah sini juga sering jadi macet nih kalau musim-musim libur nih. Simpang ini sering jadi kemacetan. Jadi banyak kendaraan yang akan berbelok ya. Apalagi kalau dari Medan kan harus nyebrang ke kanan tuh. Ini sementara dari arah Pangururan kendaraan kadang-kadang jalannya sudah laju, jadi kalau tidak berhati-hati untuk menyeberang ke arah Sibeabeanya itu bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan itu. Jadi harap berhati-hati kalau mau ke Sibeabea menyeberang jalannya. Di jalan ini kita akan melihat pipa ya di sebelah kiri jalan atau nanti di sebelah kanan jalan. Ini adalah pipa untuk kebutuhan mengalirkan air. Airnya nanti digunakan untuk putar turbin ya, untuk pembangkit listrik mikrohidro, namanya itu PLTMH Boho. Jadi sepanjang jalan ini nanti kita ada berapa kilo kita akan beriringan dengan pipa air untuk pembangkit listrik. Di sebelah kiri kita ini adalah simpang jalan menuju Limbong ya. Jadi kalau kita ke dalam, kita itu bisa menuju objek wisata. Jadi ini jalan potongnya dari sini juga bisa, nanti dari depan juga bisa. Kita di atas nanti ada air terjun ya, air terjun naik Sogop, sama terus nanti bisa kita ke air hangat juga, dan bisa ke wisata Bukit Burung. Dan kalau teman-teman yang hobi naik gunung, dari sini juga bisa jalanan ke pendakian Gunung Pusubuhit. Nanti di depan juga ada nanti simpangnya. Kalau kita dari arah Pangururan juga bisa, dari arah Sidikalang, dari arah Medan juga bisa ya. Tergantung teman-teman nanti dari mana datangnya, yang lebih dekatnya ke lokasi air hangat atau Gunung Pusubuhit.
Balapan ini. Balapan. Sopa, Mak. Sopa, sopa. Nah, sekarang sampailah kita nih di simpang. Kalau kita terus, kita bisa ke air hangat atau kita ke Bukit Berung. Itu seperti yang kami informasikan di awal, di simpang atas tadi di Limpong juga bisa kita masuk jalannya. Dari sini juga bisa, kalau kita dari Pegunungan pasti lebih dekat dari sini ya. Jadi kita ambilnya arah kanan langsung. Nah, di sini sudah kelihatan itu jembatan Tanah Punggol. Oke, akhirnya sampailah kita nih di jembatan Tanah Ponggol setelah kita melalui perjalanan dari